Terhitung sejak tahun 2020, selama 4 tahun terakhir bersama Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya hingga tahun 2023, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terus membangun sistem pelayanan yang lebih baik, mendidik tentang pengelolaan dan konservasi air, merawat dan terus berkembang untuk masyarakat Kota Bogor yang lebih baik. Saat ini, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terus berinovasi dan memberikan pelayanan pada 178.043 pelanggan yang terbagi menjadi 7 zona yang disuplai dari 4 mata air dan 7 spam dengan total maksimal produksi 2.900 liter per detik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor juga telah memperbaiki mutu pelayanan dengan standar ISO dan telah meraih penghargaan dari Association Water Company sebagai perusahaan pemerintah daerah yang sehat dengan inovasi teknologi informasi, serta SNI Award tahun 2023 untuk kategori organisasi besar produk sektor agro dan pariwisata. Salah satu peran sosial Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kepada masyarakat yaitu menjalankan program CSR, hingga masyarakat Kota Bogor mendapat manfaat dari segi sosial. Perumda Tirta direksi. Berarti kurang lebih hampir 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. Udah 20 tahun sih sebenarnya kalau sekarang. Iya. Dari Maret ya? Dari Maret ya 20 tahun. Dari Maret ya. Gitu. Terus kemudian Pak Dirtek dari bawah juga karir ya? Iya. Saya selisih berapa tahun ya dari 2000 tahun. Oh jadi nggak jauh ya? Iya, lebih cepat saya. Oh. Saya masuk 2002, tepatnya 8 tanggal 1 8 Agustus 2002. Berawal karir yaitu di Subdepartemen Perencanaan TNI. Yeah. Itu sampai 2010. Alhamdulillah 2010 dulu masih ada kepala unit ya. Dulu masih ada kepala unit pengadaan barang dan jasa ya. Saya menjabat kepala unit pengadaan barang dan jasa. Kemudian di 2013 ya dikembalikan lagi ke awal ke perencanaan sebagai kepala subbagian perencanaan teknik sampai 2015. 2016 dipercaya sama manajemen menjadi manajer perlengkapan. Kemudian 2018 suruh balik lagi ke perencanaan lagi. Bolak-balik. Ya, setelah menjadi manajer perencanaan teknik pengawasan teknik dan pengawasan teknik sampai 2010
2020 ada kesempatan ya dengan Pak Dirung juga bersama-sama ikut dengan Polres dan alhamdulillah dipercaya atau diberi amanah untuk menjabat saya selaku direktur. Jadi ya kurang lebih 20 tahun juga ya. Nah ini berarti bukan orang yang tiba-tiba ada di PDAM, tapi sudah mengawali karir dari bawah ya. Dari kita pelanggan awal saya masuk itu masih di 33.000. Sekarang berapa? Sekarang 178.000. 178.000. Artinya ya banyak ya dinamika. Masalahnya naik turun nih. Iya. Oke, kita masuk ke sesi pertama ini. Kita coba mau menggali soal atau merespon soal keluhan dan layanan yang saat ini bisa dikatakan banyak hal yang sudah dilakukan sama Perumda, tapi juga di sisi lain masih ada juga yang mengeluh soal pelayanan dan sebagainya. Saya mau langsung ke pertanyaan pertama ini. Sebenarnya gimana Direksi Perumda Tirta Pakuan menanggapi keluhan-keluhan yang sering muncul dari pelanggan terkait dengan layanan air? Oke. Dari Pak Dirung dulu. Dari sisi saya tentunya ya garda pertama di kami di Direktorat Umum. Kita menerima keluhan pelanggan, komplain dan sebagainya. Kita ada berbagai aplikasi Simotif juga tentunya kan, sistem informasi mobile Tirta Pakuan yang untuk menampung komplain, ada media sosial dan sebagainya, ada call center yang untuk menerima komplain dan keluhan pelanggan. Kita tampung, kita terima dan kita sampaikan ke Direktorat Teknik tentunya untuk jadi saling berkaitan. Jadi, ada kombinasi lah, kolaborasi berdua. Kalau dari sisi keluhan pelanggan tentunya kita 24 jam menerima keluhan pelanggan. Dan dari Direktorat Teknik juga 24 jam juga mengeksekusinya. Artinya tidak ada, insya Allah tidak ada pekerjaan yang kita tunda-tunda sampai harus nunggu berlarut-larut ya. Berlarut-larut dan sebagainya. Di sisi kami di Direktorat Umum menampung keluhan-keluhan tersebut, baik itu melalui online maupun offline. Offline kan artinya datang ke kantor, teman-teman dari hubungan langganan itu tiap hari ada saja. Tadi Mas Rama bilang kan walaupun sudah sedemikian rupa tapi keluhan masih tetap aja ada saja gitu kan ya. Itu kan dinamis ya. Pasti kan ada aja yang tidak puas gitu kan. Iya. Tapi yang pertama kami menerima keluhan dari sisi Direktorat Umum, kita tampung dan kita sampaikan ke teman-teman di Direktorat itu eksekusinya. Baik itu keluhan kadang-kadang ada bocoran, tagihan rekening membengkak, kemudian kualitas air yang tidak baik, dan sebagainya. Kalau bocor ya langsung eksekusi oleh teman-teman dari Direktorat Teknik. Itu mungkin kalau dari sisi Direktorat. Berarti setelah dari umum langsung ke teknis ya, apa yang dilakukan biasanya itu berkaitan dengan keluhan tadi? Tentunya keluhan pelanggan harus segera diperbaiki ya. Keluhan itu khususnya untuk masuk ke Direktorat itu pasti terkait dengan bicaranya air mati, kemudian paling sering itu bocor, ya ataupun air keruh, ya tentunya kita ada subdepartemen yang menjadi tupoksinya masing-masing. Kalau sekiranya terjadi kebocoran, ada kami di subdepartemen kebocoran yang menangani langsung. Kita setiap hari itu ada 3 shift pelaksanaan untuk kebocoran. Termasuk kalau misalnya air mati, itu ada di teman-teman subdepartemen pengaliran, termasuk kekeruhan. Artinya kita sigap dalam hal ini 24 jam menerima keluhan dan segera harus diselesaikan. Bagian eksekusi itu di bagian kami. Tadi seperti apa yang disampaikan Pak Dirung menerima setiap keluhan dan eksekusinya ada di kami. Cuman Mas Rama perlu diketahui ya, bicara keluhan ini menjadi indikator menurut kami ya, bagi sejauh mana istilahnya pelayanan kami ini sudah maksimal apa belum? Iya kan? Artinya kalau sekiranya keluhan itu udah nol ya pasti alhamdulillah sudah maksimal. Jadi sampai kapanpun keluhan itu pasti ada dan harus kami selesaikan. Kalau bisa ya zero keluhan, zero komplain. Zero komplain ya targetnya. Itu kapan tuh targetnya? Nggak mungkin lah. Belum tahu ya. Tapi minimal kita meminimalisir atau bagaimana secara cepat menangani keluhan itu. Itu yang sedang kami kembangkan ke depan itu. Nanti ya sedang kita dengan berbagai teknologi dan masukan dari teman-teman seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita pengalaman hampir 20 tahun, permasalahan seperti masa kita mau menyelesaikan tuh gini-gini terus, kita terlambat. Tentunya ada inovasi yang saat ini kita lakukan ya Pak Dirung dari segi teknologi untuk percepatan penyelesaian keluhan itu.
Nah ini juga menyambung ke pertanyaan kedua sebenarnya. Ada keluhan yang sifatnya berulang kayak gitu, terus kemudian sudah dilakukan perbaikan sebenarnya, tapi masih ada aja kendala. Nah itu cara mengatasinya gimana itu? Seperti contoh mungkin Iya. kalau kita dari awal komit lah, memang kita berdua beserta Pak Dirtek juga bertiga komit. Misalkan ada air mati ya Pak Dirtek, air mati di satu wilayah atau zona pelayanan, kami datang nih bertiga, walaupun katanya orang apa sini harus tiga-tiga gitu kan. Ya, tapi kami datangi gitu di lokasi tersebut dengan teman-teman dari transmisi distribusi, dari humas, kita cek kan berdasarkan keluhan tuh. Pak Dirtek memetakan, kita pakai gambar dan sebagainya. Sebenarnya hambatannya apa sih, permasalahannya apa sih? Langsung kita pecahkan di situ juga. Pak Dirut langsung memerintahkan, oh berarti harus begini ya. Langsung kita jalankan ya. Alhamdulillah beberapa lokasi sudah bisa 24 jam. Iya, terselesaikan. Jadi ketika ada masalah yang berulang, yang sudah dilakukan sama tim teknis lebih awal, terus kemudian ada masalah lagi, baru datang nih untuk mengunjungi sumber masalahnya. Betul sekali. Artinya ya kita ini bersama-sama ya. Bukan berarti itu menjadi tugasnya bawah gitu. Kita sebagai atas tahun pun ikut turun tangan. Artinya peduli lah. Sampai sejauh mana memberikan masukan, menganalisis kami khususnya di Direktorat Teknik kenapa permasalahan ini bisa terjadi. Dan yang dipastikan hari itu pun harus selesai ataupun harus ada action yang dilakukan, tidak ditunda. Jadi katakanlah sehari, 2 hari, 3 hari itu bisa terselesaikan. Oke. Karena kan kadang-kadang teman-teman di lapangan job butuh supportan terkait perbaikan. Pak, karena harus ada ini nih, harus ada penambahan ini kegiatan. Nah itu kami di sini memutuskan ya udah laksanakan untuk segera karena ini bicara terkait pelayanan. Kita tidak bisa menunda-nunda. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga sebenarnya. Apakah ada mekanisme khusus yang dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan pelanggan ditangani dengan adil dan tepat waktu? Gimana tuh Pak Dirum sama Pak Dirtek? Jadi kalau tadi bicara saya menerima keluhan, ya kan, terus mengoper ke Pak Dirtek. Kita tuh ada sistem customer information system. Itu baik air mati, air keruh dan sebagainya. Data dari situ kan dioper ke Direktorat Teknik. Pada saat selesai itu informasikan lagi ke kami. Itu yang kami update selalu. Dan di IG kami pun kita update selalu. Ada kegiatan perbaikan bocoran dan sebagainya. Itu sih kurang lebih. Jadi mungkin kalau ada yang belum terselesaikan juga akan ada reportnya ya? Ada reportnya ya? Bahkan kami ini kan setiap tahun ada evaluasi kinerja dari BPKP. Jadi kita di audit tuh kelihatan mana yang sudah tereksekusi, mana yang sudah masih belum. Termasuk keluhan itu? Termasuk keluhan. Iya. Ketat juga berarti diawasi. Gimana kalau Pak Direk? Iya, tentu nambahkan tadi dari Pak Dirom bahwa kita juga ada KPI ya. Ada KPI ya. Indikator di mana setiap keluhan yang masuk, pencapaiannya apakah dia bisa terselesaikan atau tidak. Itu yang menjadi kinerja bagi teman-teman semuanya. Jadi ada penilaian di situ. Tentunya kalaupun itu tidak terselesaikan, dia jadi permasalahan. Dan tadi yang disampaikan betul, di CIS itu bisa ketahuan ini sudah close apa tidak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah ada rencana jangka panjang untuk mengurangi jumlah keluhan yang diterima? Terus bagaimana caranya? Tadi kan sempat dicetuskan tuh 0 keluhan, 0. Mungkin ini saya yang silakan Pak Dirtek. Tadi kan saya bicara inovasi gitu ya. Masalah di lapangan itu sebenarnya bisa terselesaikan dengan satu instrumen kalau menurut saya ya, karena kita nggak usah menunggu lagi informasi bahwa di sana itu air mati dan di sana air keruh. Nah, salah satu usaha kami dalam pengembangan inovasi ini istilahnya ada yang namanya critical point. Ya, dengan luas wilayah Kota Bogor 118.000 km persegi dan total 178, kita itu harus memasang kurang lebih di 120 critical point ya. Nah, perlu dicontoh misalkan di wilayah zona 1. Zona 1 itu ada kurang lebih 16.000 pelanggan. 16.000. Nah, di sini kan kita ada supervisor di mana memahami karakteristik pelayanan yang ada di sana. Jadi di sini kita menempatkan alat. Misalkan di wilayah zona 1 itu kurang lebih harus ada 11 alat. 11 alat itu akan mewakili misalkan di sana ada 11 kelurahan. Di dalam satu kelurahan itu kita menyimpan alat di mana alat tersebut bisa menyampaikan
kondisi pressure, Yeah. artinya tekanan, Yeah. dan kekeruhan apabila terjadi kekeruhan. Nah, kalau tekanan ini kita tahu bahwa di sini tuh tekanan minimal itu misalkan 2 bar gitu. Yeah. Apabila tekanan itu turun, indikatornya pasti akan terjadi keluhan. Ada masalah di situ. Ada masalah di wilayah tersebut. Dan sistem itu sudah dikembangkan ke dalam dashboard kami, dashboard sistem yang ada di command center kami. Berarti hari ini sudah disiapkan itu? Sudah digunakan maksudnya? Sudah digunakan oleh teman-teman supervisor. Jadi kontrol setiap harinya mereka melihat dari setiap critical point itu jangan sampai tekanan baik kekeruhan yang ditentukan Permenkes nomor 2 tahun 2023 di bawah 3 NTU ya, dia akan memberikan sinyal atau indikator ataupun telegram notifikasi secara nanti yang akan langsung kepada SPV zona tersebut. Misalkan salah satu contoh misalkan di wilayah zona 1 itu Harjasari, Sindang Rasa terjadi tekanannya turun, dia akan memberikan notifikasi. Oh ini ada apa nih? Itu akan langsung dicek. Langsung dicek. Ini salah satu bentuk inovasi kami yaitu untuk menangani keluhan-keluhan yang sifatnya kita lebih cepat mengetahui daripada nanti masyarakat mengeluh duluan gitu kan. Jadi ada indikator itu yang bisa langsung secara sistem ke server kami. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dulu nih, Pak Dirum sama Pak Dirtek. Sebenarnya ada langkah preventif nggak yang dilakukan untuk menghindari terjadinya keluhan pelanggan di masa yang akan datang? Langkah preventif. Sebenarnya kalau bicara langkah preventif banyak yang kita lakukan sebenarnya. Tapi kalau terkait dengan air mati biasanya karena ada titik bocor, ya kan? Tentunya perbaikan kebocoran itu kan membutuhkan kita stop dulu pengaliran, itu mungkin. Tapi preventifnya ya dilakukan pemeliharaan perpipaan pemeliharaan perpipaan dan sebagainya. Terus pada saat di Direktorat Teknik juga sering melakukan pengurasan itu untuk menjaga kualitas agar kualitas tetap bagus. Itu preventif yang dilakukan. Enggak mungkin pada Dirtek lengkap. Tadi saya menambahkan saja bahwa betul kami kan mempunyai indikator-indikator tadi ya, yang dimana dalam menangani untuk mencegah adanya seringnya terjadi keluhan, tadi si petugas itu sudah mempunyai program terkait dengan pengurasan yang tadi akibat keruh, terus penggantian pipa untuk mengurangi kebocoran karena masih ada kurang lebih 95 km pipa AC yaitu pipa tahun 70 zaman Belanda ya. Masih Australia, bantuan Australia. Nah, preventive maintenance yang kita lakukan yaitu mengganti pipa-pipa tersebut, tapi dengan keterbatasan anggaran ya kita bertahap gitu. Jadi ada beberapa hal tentunya yang kita tidak pernah henti-henti dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Siap. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu nih, Pak Dirum ya. Sebenarnya seberapa cepat respon petugas lapangan dari Perumda Tirta Pakuan menanggapi permintaan bantuan dan keluhan terkait pelayanan air? Misalnya ada satu daerah, satu kecamatan yang mati, terus kemudian Perumda harus mengirim. Nah itu seberapa cepat responnya? Oke, ya makasih Mas Rahman. Kalau itu memang yang kegiatan yang rutin apabila terjadi mati air ya. Jadi seberapa cepat kami berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin. Bahkan kami pada saat ada kegiatan perbaikan di Pak Dirtek gitu kan, saya sampai menambah armada dengan menyewa kendaraan dari pihak lain lah, pihak ketiga untuk memberikan pelayanan. Cuman kadang-kadang ini kan kita pengennya cepat, cuma kan akses masuk ke wilayahnya, perumahan atau wilayahnya itu yang masuk ke kampungan agak susah gitu. Jadi belum nyampe ke lokasi udah banyak punten ya, ada emak-emak yang udah nahan, Pak di sini aja dulu karena di sini mati gitu kan. Kalau dari kami kita langsung menyebar lah. Bahkan kita pernah pada saat mati air yang agak lama di Pamoyanan itu kita mengeluarkan 15 armada. 15 armada. Iya, armada kita sendiri sebenarnya yang 4 kita pinjam. Sisanya minjam. Sisanya kita pinjam gitu kan. Dan itu jalan semuanya. Saya juga mengajak teman-teman saya di Direktorat Umum, para manajer, asisten manajer, staf yang bisa meninggalkan pekerjaannya untuk ikut membantu gitu kan. Karena
ini kan pihak ketiga nih orang lain kan tahu, tapi pendampingnya tetap harus dari teman-teman Tirta Pakuan gitu kan, bawa ID dan sebagainya gitu kan. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin. Oke. Pak Dirtek ada tambahan? Iya, respon cepatnya. Sedikit kan setiap kita akan melakukan perbaikan sebelum 2 hari sebelum atau 3 hari sebelum kita melakukan mitigasi resiko, persiapan ya apa yang harus kita lakukan sehingga masyarakat sendiri dalam hal adanya gangguan tidak sudah tertangani secara cepat dengan tadi penyiapan armada, kemudian dalam menghitung perbaikannya juga kita perbaikan dalam hal penanganan masalahnya kita harus menghitung tepat waktu gitu. Jadi benar-benar diperhitungkan, tidak kenyong-kenyong kita langsung memperbaiki tapi tanpa ada persiapan apapun. Kita menghitung segalanya gitu. Mulai daripada untuk armadanya, penyelesaian pekerjaannya dan yang lainnya. Oke, saya mau lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan ada aturan yang mengatakan bahwa pekerja juga harus mengambil atau mengakomodir dari segala kalangan ya, termasuk mungkin juga sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita dari disabilitas. Sebenarnya ada nggak program yang sudah dilakukan sama Perumda Tirta Pakuan untuk misalnya program disabilitas ataupun misalnya pekerja yang saat ini sudah ada di PDAM gitu? Iya, Mas Rama, kalau terkait disabilitas itu sesuai dengan aturannya, aturan pemerintah kita sudah mengakomodir. Sudah diakomodir ternyata. Disabilitas itu kan macam-macam ya. Ada beberapa kategori ya. Kategori. Kita sudah merekrut lah beberapa yang masih disabilitas. Oke. Kalau Pak Direk ada ditambahkan? Ya, terkait dengan yang tadi pekerja disabilitas atau program CSR disabilitas gitu ada khusus sejauh ini? Pak Dirum ya lebih banyak di situ. Bagi saya sih kalau itu kan jadi kalau yang disabilitas tentunya kita penempatannya bukan di teknik langsung ya, lebih ke di umum ya. Ya. Oke. Kita mau membacakan pertanyaan dari pelanggan atau dari netizen. Ini ada yang sudah muncul ya? Banyak pertanyaan ini. Silakan kita melihat dari atas dulu kali ya. Bentar ya, kita lihat dari atas dulu. Oke, pertama nih dari OTHRR Site. Pak, perbaikan pipa PDAM suka bikin macet. Pengerjaannya nggak bisa malam aja, Pak. Nah, silakan Pak Dirtek. Terima kasih masukannya nih untuk namanya susah. Ya, kalau other side ya. Kalau ada beberapa kita memperhitungkan terkait dengan lalu lintasnya. Kalau sekiranya di lalu lintas di sana itu padat, biasanya kita melaksanakan malam hari. Tapi kalau urgensinya apabila kebocoran itu mengganggu artinya mengganggu lalu lintas, justru kita harus laksanakan secepatnya. Selama itu misalkan masih ditunda, malam hari kita pasti laksanakan malam hari. Tapi kalau misalnya justru mengganggu, tiba-tiba ada bocor besar di mana di jalan, misalkan salah satu jalan yang di Mampar itu kan cukup kecil ya, itu harus segera kita laksanakan, kita tidak bisa tunda. Biasanya bocor-bocor yang ke permukaan langsung itu yang kita langsung laksanakan dan perbaikan. Karena mengkhawatirkan ini orang-orang yang mengendarai motor, lalu lalang ya, jatuh lah, licin karena adanya air kan, itu kan kami juga tidak menghindari akan hal itu. Jadi mau nggak mau kita harus laksanakan. Nih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi kita minum dulu ya. Biar nggak terlalu kering. Bisa hanya ini bisa diminum dulu, Pak. Bisa minum. Ayo. Teman-teman minum, ada minum? Sebenarnya banyak nih, tapi kita nggak bisa bacain semua ya, Pak Dirum, Pak Dirtek ya. Mungkin pertanyaan itu nanti dibantu bisa dijawab langsung ya. Pertanyaan tetap akan kita jawab nanti melalui langsung ke setelah acara ini. Iya, bisa langsung dikasih juga. Ini kita mau ngasih kesempatan buat Yayan nih. Ada pertanyaan dari Yayan _FR19. Izin tanya admin, apa tindakan tegas kepada pelaku usaha yang nakal terkait penggunaan air dengan 2 sumber? Nah, gimana itu maksudnya ya? Ya. Ada keluhan kayak gitu? Jadi terkait 2 sumber ini kan ada yang menggunakan PDAM sendiri, mungkin ada yang menggunakan air tanah ya. Biasanya di awal itu pada saat mereka mau membangun misalkan mall ataupun kafe, itu kan ada izin usaha itu ada melalui dokumen
perencanaan lingkungan ada UKLR ataupun AMDAL. Biasanya di situ diminta bahwa PDAM sendiri memberikan pernyataan sanggup melayani. Selama ini wilayah-wilayah ataupun yang permohonan itu kita sanggup pastinya melayani. Cuma kadang-kadang ada yang menggunakan itu karena diketahui bahwa air kita sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget ya kalau dibandingkan dengan air kemasan. Iya, kemasan. Kan. Nah, terkait dengan dua sumber ini, sebenarnya ada ketentuan ya Pak Ilum ya. Dimana ketentuannya bahwa tetap harus menggunakan air PDAM. Karena kan sudah disepakati pada saat pengusulan usulan AMDAL ataupun UKLR bahwa mereka kan menggunakan air kita. Gimana itunya apa ya? Tadi Coba tadi tindakannya. Mungkin Pak Dirum yang kerjasama dengan kita dengan kejaksaan ya? Jadi gini, kalau bicara satu badan usaha memiliki dua sumber mata air, itu sebenarnya sih tidak ada masalah. Cuman asalkan dia tidak terlalu mengeksploitasi air bawah tanah tersebut. Artinya pemakaian air PDAM-nya harus lebih banyak. Pemakaian air bawah tanah. Karena seperti kita ketahui, semakin banyak kita mengeksploitasi air bawah tanah, tentunya permukaan daerah tanah akan semakin menurun. Dan contohnya di daerah sebelah lah. Kalau bisa disebutin lah. Salah gitu. Iya. Semakin eksploitasi tentunya akan menurun. Makanya di Kota Bogor ini, apalagi seputaran wilayah istana itu sangat dilarang untuk menggunakan air bawah tanah. Lebih disarankan dan diharuskan untuk menggunakan air PDAM. Oke. Tapi kalau untuk melarang ada aturan seperti itu, sebenarnya tidak ada sanksi sih sebenarnya. Tapi kalau mau eksploitasi, yang ada sanksinya. Karena mereka juga ada pajak air bawah tanahnya, mereka bayarkan juga. Nah, mungkin menurut mereka harga pajak air bawah tanah ini di bawah harga PDAM. Karena untuk konservasi sebenarnya lebih bagus menggunakan air PDAM. Air PDAM, betul. Sebenarnya pertanyaannya juga tadi saya sudah singgung ya sebagian, tapi kita mau mempertegas lagi dan kita memberikan informasi kepada pelanggan dan netizen atau warga Kota Bogor apa yang dilakukan sama direksi atau Perumda Tirta Pakuan selama 5 tahun ini melalui program dan kinerjanya. Pertanyaan pertama saya mau nanya nih, apa saja program unggulan yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan dalam 3 tahun terakhir atau dalam masa jabatan Bapak-Bapak? Silakan. Dari Pak Direk dulu sekalian. Ya. Di awal kita diangkat menjadi direksi, tentunya ada 5 program yang kita laksanakan untuk 5 tahun ke depan. Ini tahun 2021 sampai 2027 ya Pak. Satu, 2025. Yang pertama terkait dengan perbaikan pelayanan. Kedua, pengembangan teknologi. Ketiga, terkait dengan penurunan penghalangan air. Keempat, terkait dengan penambahan pelanggan cakupan layanan, dan kelima terkait SDM. SDM lebih dijelaskan loh. Terkait dengan perbaikan pelayanan, tentunya kita menjaga K3 ini, kuantitas, kontinuitas, dan kontinuitas dan kontinuitas. Itu yang kita pegang setiap tahunnya. Jadi selain menjaga itu, kita menambah kapasitas produksi. Di dari tahun 2021 sampai sekarang itu kita akan menambah kurang lebih di 480 liter per detik. 480 liter per detik. Kalau bicara 1 liter untuk 100 pelanggan, itu untuk kurang lebih sekitar 48.000. Ya, yang sudah dibangun dan sudah dimanfaatkan saat ini yaitu di wilayah Palasari 2. Wilayah Palasari 2 itu ada di wilayah Rangga Mekar, Pamoyanan. Itu sudah menambah kapasitas 50 liter per detik. Kemudian wilayah Kabandungan, Kabupaten, ini di wilayah Cikaret, kita ketahui bahwa sudah dari tahun 2012 kita tidak menambah pelanggan karena sumber air yang ada itu hanya dari Kota Batu ya, dari mata air. Hanya kita memiliki 67 liter per detik. Kita menambah 30 liter per detik. Kemudian untuk ini nih yang menarik nih, di wilayah Mulia Hadia, kita ketahui berdasarkan informasi masyarakat dari Indonesia Merdeka katanya sampai sekarang mereka belum merasakan air bersih. Alhamdulillah dengan berbagai pendanaan, ikhtiar kita melayani wilayah belum
dan emang itu menjadi wilayah kekeringan pada saat musim kemarau. Tahun 2023 kita sudah membangun 50 liter per detik di wilayah Cipinang Gading. Ya, informasi masyarakat tadi di sana selama ini menggunakan air sungai ya. Iya. Jadi ini salah satu program juga membantu program pemerintah dalam menurunkan stunting ya. Iya. Artinya air bersih sudah masuk ke wilayah tersebut, mudah-mudahan bisa menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Dan sekarang yang sedang dibangun, mudah-mudahan di bulan Desember ini selesai. Ini yang paling besar, penambahan kapasitas di 300 liter per detik di Katulampa, tepatnya di daerah Pasir Angin, Cibanon. Ya, itu bantuan dari pusat. Ya. Itu untuk memenuhi wilayah Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur. Berarti bisa berapa itu kalau 300 liter? 300 ya tentunya kalau bisa dibuat 30.000 pelanggan ya, baru. Karena cakupan layanan kami masih di 62% ya Pak. Kemudian untuk pengembangan teknologi tadi sampaikan selain tadi critical point, kita sekarang memasang dashboard yang dimana dashboard sistem itu command center, yang itu bisa memonitor secara keseluruhan pelayanan. Kita kan terbagi 7 zona pelayanan. Dengan adanya dashboard sistem itu, kita bisa melihat kondisi dari hulu sampai hilir di setiap pelayanan. Bisa mengontrol terkait masalah mulai dari intake, water treatment ataupun sedang di pelanggannya sendiri. Itu sudah tergambarkan di dalam dashboard sistem terkait dengan pengembangan IT. Kemudian pengiraan air tentunya ini menjadi program Direktorat Teknik yang dari tahun ke tahun mempunyai target bahwa sampai tahun 25 ditargetkan sampai 22%. Yang alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 4,6%. Yang sisa lagi yang harus benar-benar diturunkan. Nah ini juga di dalam penurunan pengiraan air juga kita membuat satu sistem pengembangan sistem teknologi itu dengan memasang di DMA. Jadi kita bisa mengetahui di wilayah tersebut ada bosan dan apa tidak. Kemudian terkait dengan penambahan pelanggan tahun ini kita ada program kita mungkin Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Oke, ya kalau terkait dengan penambahan pelanggan, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan di akhir tahun 2023 kemarin melalui program Impres. Impres itu ada program pemerintah pusat untuk 10 juta sambungan rumah. Kita survei sebenarnya ini gratis programnya. Kita survei rencananya Kota Bogor itu mengambil 20.000 sambungan rumah gratis. Tetapi berdasarkan hasil verifikasi dan hasil turun kita ke lapangan semuanya yang lolos verifikasi itu hanya 12.000. Artinya ini sudah kita usulkan dan pemasangan baru gratis ini bukan hanya untuk MBR. Kalau dulu kan ada program masyarakat bermasyarakat. Artinya ini untuk semuanya. Semua kalangan. Baik yang itu belum ada jaringan maupun sudah ada jaringan. Artinya nanti jaringan pun akan dibangun oleh pemerintah pusat. Ini kita sedang menunggu prosesnya dari pemerintah pusat untuk sedang dilelahkan lah dengan eksekusi mudah-mudahan di bulan September ini ya. Sampai akhir tahun karena dicanangkan harus di 2024 ini juga sudah dipasang itu programnya dan itu tentu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kita sesuai dengan program. Jadi kalau Pak Dirut tadi menyampaikan ada 5 program, nah 5 program ini yang kita masukkan ke dalam rencana bisnis. Nah rencana bisnis itulah ada beberapa yang sudah kita laksanakan. Nah penambahan pelanggan ini kan yang harus rutin sesuai dengan amanat kita harus mencapai cakupan 100% sebenarnya kan. Cuman butuh proses lah. Ada satu wilayah yang pelanggannya ingin tapi jaringannya belum ada. Itu yang kita kolaborasikan. Artinya antara penambahan jaringan dengan penambahan pelanggan. Karena nggak mungkin pelanggan itu kita tambah tapi jaringannya nggak ada. Iya, nggak ditambah. Kapasitasnya juga nggak ada. Makanya itulah kita sinkronisasi. Dan terakhir peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kami tidak bosan-bosannya memberikan pelatihan pada seluruh karyawan untuk memiliki kompetensi. Artinya di kami ini kan sebenarnya banyak ahli-ahli bekerja karena kebiasaan. Tapi mereka tidak punya dasar atau kompetensi sendiri. Kita punya banyak ahli perpompaan tapi nggak punya sertifikat kompetensi perpompaan. Kita punya ahli pengolahan air tapi tidak punya sertifikat kompetensi ahli pengolahan air.
kita punya ahli mekanikal elektrikal tapi nggak punya sertifikatnya. Disitulah kami kembangkan, kita berikan pelatihan-pelatihan, insya Allah kedepannya mereka bisa bersaing lah dengan sertifikat yang mereka punya. Selain itu kita menerapkan sistem KPI, Key Performance Indicator. Jadi artinya kita mengajak semua karyawan untuk ikut berpartisipasi kerja dan saling mengawasi. Kalau ada temannya yang nggak kerja kan kelihatan KPI-nya rendah atau KPI ini kan ada reward-nya juga. Kalau dia reward KPI-nya tinggi tapi dia nggak kerja kan bisa jadi malu sendiri. Iya. Gak ada tuh orang-orang yang santai-santai dan sebagainya. Insya Allah kedepannya juga ini bisa menjadi kebiasaan gitu, bukan hanya sekejap aja gitu, karena ada reward yang kita berikan. Kalau dia dapat reward tapi dia nggak kerja kan dia malu sendiri sama temennya. Betul. Itu dengan adanya training center ini, keahlian yang kita punya ini tentunya bisa dioptimalkan, bisa menjadi pengajar juga nanti memberikan pelatihan, baik itu untuk internal kita sendiri ataupun kita untuk PDM lain ya, kolaborasi ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya tadi disinggung soal training center. Sebenarnya apa tujuan utama dari pembangunan training center ini? Terus kemudian apa yang akan dilakukan Perumda Tirta Pakuan terhadap bangunan itu? Oke. Tujuan didirikan training center ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tadi saya sedikit sudah mengulas. Di kami ini banyak ahli-ahli sebenarnya. Oh iya betul. Tapi ahlinya tuh otodidak, berdasarkan pengalaman. Ahli perpompaan, ahli perpipaan, ya kan. Tapi mereka tidak punya sertifikat kompetensi. Padahal kan harusnya ada sertifikat kompetensi yang bisa mereka jadi bersaing ke depan. Betul. Dari dasar itulah kita pengen kita kembangkan nih keahlian-keahlian mereka. Gitu. Dan dengan adanya training center ini, kita bisa bermanfaat juga buat kita sendiri di lingkungan Tirta Pakuan, juga buat teman-teman PDM yang lain. Bahkan kami pun akan ekspansi ke Dewan Pengawas gitu kan. Karena kita ada asosiasi Dewan Pengawas juga. Kita akan memberikan pelatihan untuk Dewan Pengawas. Artinya sebagai salah satu syarat lah. Kan? Kalau di kita untuk menjadi direktur kan ada syaratnya di kelas muda, media utama gitu kan. Itu kita juga akan melakukan. Artinya selain untuk kemampuan kita sendiri di lingkungan mengasah keahlian kita masing-masing, dan juga ekspansi ke pihak eksternal juga dari sekitar kita, bahkan Dewan Pengawas. Kalau ada kemarin ngobrol dengan Bapak Kepala Bapperida juga, kalau ada Bapak dari Indonesia juga bisa antara kita itu kan. Jadi kita kolaborasi di situ dengan semua elemen lah. Bahkan pengajar-pengajar dari luar negeri pun sudah pernah melakukan pengajaran ke Tirta Pakuan terkait dengan penyambungan pipa ya waktu itu ya, penyambungan pipa dan sebagainya. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak supplier asing yang mereka mau memberikan materi pelajaran gitu terkait dengan hybrid ya. Tapi hybrid. Daring ya. Ke depannya. Tapi kemarin itu dari yang datang juga karena mereka terkesan gitu sama antusias banget gitu. Ada kayak gini gitu kan. Kita mau juga ngajar di situ gitu kan. Itulah artinya ilmu-ilmu yang mereka punya dari luar negeri pun bisa ditularkan ke teman-teman. Karena kan walaupun beda di lapangannya, tapi kan teknisnya tetap sama lah. Bagaimana cara menyambung pipa, mengoperasikan pompa dan sebagainya itu kan sama. Jadi bukan kenal alatnya aja, tapi cara memaintenance-nya, memelihara dan mempergunakannya juga lebih tahu. Oke. Ada Kalau yang belum tersampaikan. Ya silakan Pak Ditek. Saling melengkapi kan. Kenapa? Melengkapi. Ya salah satunya ini kan salah satu bentuk usaha lain. Sertifikasi. Yang pendapatan yang di luar dari pendapatan air, dan juga mungkin ini akan meningkatkan perekonomian dari Kota Bogor supaya mereka datang ke Kota Bogor, mereka akan menginap dan kita makan jajan ataupun oleh-oleh menambah PAD Kota Bogor. Dan itu sudah tersampaikan melalui asosiasi performasi pusat bahwa kita sudah disetujui untuk memberikan training center.
Ini sudah ada kan gedungnya? Sudah berjalan. 80%. Oh, sudah 80% Tinggal pembangunan. dalamnya kita interior yang belum kita ini, karena di dalamnya selain kelas juga ada praktek ya. Praktek Jadi ya. yang Tapi pelatihannya udah mulai. Sudah mulai. Udah mulai. Kan kita udah ada unit departemennya, ada departemennya. Jadi kita udah mulai tuh memberikan pelatihan-pelatihan. Iya. Dan terutama di internal dulu. Dan kita undang Jawa Barat juga pernah untuk kemarin. Oh. dan ada beberapa PDAM kecil yang sudah belajar ke kita langsung, itu baik direksinya maupun pelaksananya yang selama kurang lebih 2 minggu untuk belajar bersama di kita. Training center itu ya? Oh, ya. Sebenarnya kita sudah mengumpulkan pertanyaan ya. Dari atas tadi kita sudah mengumpulkan, kita melanjutkan aja. Ini dari Rina Sundari. Pak mau tanya, apa yang menyebabkan tagihan PDAM naik drastis? Nah, silakan. Ini hubungannya kemana nih ya? Dirtek Pak Dirum, dua-duanya ya? Dua-duanya. Silakan Pak. Kalau gitu kita minta nomor pelanggannya dulu lah. Ntar kita Cek. Tagihan naik drastis kenapa? Mungkin ada bocor di rumahnya. Dikhawatirkan ada bocor di rumahnya. Jadi nanti kita cek dulu lah. Nanti di DM aja ke Oh. Kereta Pakuan. Silakan. Nomor pelanggannya berapa? Ntar biar ditindak lanjuti sama teman-teman. Jadi kalau tadi Rina Sundari kenapa tagihannya membengkak, silakan di DM untuk dilanjutin ya. Ditindaklanjuti oleh PDAM. Sekarang nomor pelanggannya ya disebutkan ya, biar bisa dicek ya. Biar bisa dicek. Oke. Ini sekarang ke pertanyaan selanjutnya dari Maulana Fajra. Berapa lama proses pemasangan untuk jadi pelanggan baru? Soalnya teman ada yang sudah bayar lunas, tapi sampai sebulan belum ditindaklanjuti, malah diminta menunggu. Nah, gimana ini? Ya. Pak Dirum dan Pak Dirtek. Aduh, saya diserang. Inilah Kalau berdasarkan aturan 14 hari kerja. 14 hari, 2 minggu. Hanya kemarin tuh ada keterlambatan. Jadi teman-teman di depan di customer service juga sudah menyampaikan bahwa ini ada sedikit ada keterlambatan karena kita ada proses lelang pemasaran baru yang ada sedikit lambat karena ada kesalahan. Jadi ini saat ini sudah mulai kembali, sudah dilaksanakan. Teman-teman juga mengejar, ada beberapa antrian, jadi tetap menunggu dari yang pertama mendaftar sampai terakhir. Artinya secepatnya lah, tidak akan lewat dari bulan Juli ini sudah terpasang pasti. Saya jamin. Kalau perlu tolong di DM juga nomor pelanggannya, nanti biar kita juga daftarnya tanggal berapa, memenuhi antrian yang berapa. Berarti kan nanti Maulana silakan DM lagi nomor pendaftaran kali ya? Apa sudah ada nomor pelanggan itu? Sudah dapat nomor pelanggan. Oh, sudah ada nomor pelanggan. Ya, di DM aja ke PDAM atau Perumda Tirta Pakuan, nanti akan ditindaklanjuti. Sekarang saya mau bacain dari Romi Komrad, apa ini email ya? Romi Komrad gmail.com. Nomor aduan untuk keluhan pelanggan sering slow respon, mohon perbaikan layanan. Ya. Ini siapa ini? Saya silakan Pak Dirum. Ya, karena kan kadang-kadang itu banyak yang masuk telepon. Trafficnya banyak ya. Kalau memang tidak bisa masuk ke call center kami, bisa di DM lewat IG kami ya, 24 jam. Kita langsung menerima komplain atau keluhan tersebut. Jadi ini kita perbaiki lah terkait dengan slow respon ya. Slow respon tersebut. Kalau yang call center-nya ada berapa orang sebenarnya? Banyak kan? Ada 3 shift. Ada 3 shift. Masing-masing shift itu ada 4 orang. Cukup sebenarnya ya. Cukup. Nah, cuma karena banyak yang masuk jadi tidak terlayani. Oke. Selanjutnya ini dari Anissa ya. Kemudian pertanyaannya, kebijakan buat rumah kosong, apakah pembayaran tetap berlaku walaupun nggak ada pemakaian? Nah, Ya, gimana tuh? Kalau di di tagihan itu ada di abonemen juga, ya kan? Ada di abonemen dan ada kalau rumah kosong yang tidak terpakai berarti ada pemakaian 0 kubik. 0 kubik itu biasanya ada kena beban pasif. Beban pasifnya itu dihitung 10 kubik. Jadi kalau rumah kosong ya sering-sering dibersihin lah rumahnya biar ada Ditengok ya. Biar ada ditengok kalau rumah kosong karena kan harus ada pemakaian lah. Iya. Kubik dari rumah tersebut untuk membersihin rumah aja minimal. Iya. Jangan sampai ditinggalin rumahnya, harus ada pemakaian. Silakan, Pak Dirtek. Ya, itu karena kita kan ada biaya pemeliharaan. Betul. Oh iya. Terkait dengan perpipaan. Jadi kenapa kita terkembangkan
bisa atas permintaan sendiri di stop dulu jadi pelanggannya, dia tidak kena tagihan. Oh, bisa ya diputus sementara ya? Diputus sementara dari request itu LPS. Iya. Oke, selanjutnya dari Nabilah RKA. Semenjak ganti meteran yang baru malah sering bunyi. Itu penyebabnya apa ya? Ganti meteran yang baru malah sering bunyi. Kita nomor pelanggannya tolong di DM. Nah, tuh. Teman-teman. Nabila ya. Nabila semenjak ganti meteran. Nanti di DM aja nomor pelanggannya. Nomor pelanggannya biar ditindaklanjuti. Tapi memang ini kasusik atau memang pernah terjadi juga? Kenapa harus bunyi terus gitu? Enggak ya, nggak pernah ya? Baru dengar ya, ada semenjak ganti meteran baru malah sering bunyi. Penyebabnya apa? Oh, kasuistik berarti baru pertama ini ya. Nanti silakan Nabila tadi di DM, ntar biar kita tindak lanjuti. Langsung cepat ini mah berarti. Lanjut ada Atar Yazid, bayar di pusat antrenya panjang dan lama, sedangkan pembayaran online malah sering tidak berfungsi. Nah, silakan. Alhamdulillah kalau bayar di pusat sekarang antrinya udah nggak terlalu panjang nih, sudah berubah. Hikmah dari COVID kemarin. Biasanya memang setiap tanggal 20 itu kita antrian lumayan panjang. Sampai kita pasang tenda dan sebagainya gitu supaya nggak kepanasan. Pakai kanopi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang untuk pembayaran sudah tidak terlalu itu karena sudah banyak melalui online. Cuma kalau online ada masalah, ini yang harus kita tindak lanjuti. Tetapi untuk pembayaran di Indomaret atau Alfamart itu sudah bisa. Kantor pos juga bisa ya? Kantor pos bisa. Di ATM bisa? ATM langsung bisa. Tokopedia, terus Shopee, semua udah bisa. Sudah bisa. Sudah kemudahan. Ya. Lanjut, ini dari apa ini? Aduh, XX Fitch. Kenapa ada jam-jamnya mati air? Kenapa tidak 24 jam dan pemakaiannya dibatasi? Nah, ini ke Parditek ini. Kenapa ini Parditek bisa begini? Mohon diminta nomornya juga. Nomor pelanggannya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila memang terjadi di wilayah saudara atau saudari bahwa kendala saat ini masih ada beberapa lokasi yang tentunya pipa-pipanya itu masih kecil karena pada saat perencanaan dulu misalkan di wilayah tersebut hanya 200 pelanggan tiba-tiba terjadi pemekaran menjadi 500 pelanggan. Nah, ini sedang kita telusuri dan merupakan perbaikan sistem pengaliran yang kita anggarkan setiap tahunnya untuk memperbesar pipa-pipa tersebut. Hingga disarankan misalnya mati itu pada saat jam puncak. Karena hampir 96% ya pelanggan kita itu domestik, 92% pelanggan kita itu domestik atau rumah tangga. Jadi pemakaiannya sama pada saat pagi. Berbarengan ya. Jam puncak pagi sama jam sore ya. Nah, alternatifnya apabila belum itu coba dibuat penampungan lah, artinya ada gronteng ataupun tangki ya. Tangki sehingga pada saat jam puncak bisa memanfaatkan tangki tersebut. Tapi tolong disampaikan nomor pelanggannya biar kita langsung cek ke lapangan teman-teman pengalir. Di Royal Tajur, ini gimana bacanya? Di Royal Tajur ingin pernah mengalami air bau. Besok tidak bisa dipakai karena keruh dan berbau. Mohon penjelasannya. Di Royal Tajur pernah kayak gini Pak Ditek? Iya, ini siapa? Tia Akbar ya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila emang terjadi seperti itu. Tentunya kalau bicara bau dan busuk kan kita ada quality control. Ya, dari setiap hari itu ada 3 ya. 3 quality control yang biasanya kita cek terkait dengan kualitas itu NTU, air bersih dan juga klor yang ada. Nah, untuk ini saya mohon nomor pelanggannya. Nomor pelanggan lagi. Cross cek langsung ke lokasi dan biasanya kita akan turunkan teman-teman dari laboratorium untuk cek ya. Langsungnya. Artinya tadi disampaikan bahwa kita biasanya setiap yang keluar dari water treatment kita ada pengecekan itu baik itu kekeruhan, kemudian dari yang bicara kualitas yaitu kekeruhan dan terkait sisa klor. Maka untuk itu saya mohon nomor pelanggannya biar kita cross check langsung ke lokasi. Oh ya, oke.
Oke, baik, terima kasih Pak Dirum, Pak Dirtek. Itu tadi pertanyaan terakhir. Nanti bisa dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya, di pertemuan selanjutnya biar silaturahmi nggak putus nih. Berkelanjutan. Nanti kita bikin lagi ya. Tapi sebelum kita akhiri, saya pengen minta closing statement dari Pak Dirum dan Pak Dirtek berkaitan dengan pelayanan dan keluhan atau apapun, bisa berkaitan dengan apapun. Silakan closing statement. Saya sih hanya gunakan air seperlunya dan bayar air tepat waktu. Gunakan air seperlunya dan bayar air tepat waktu. Oke. Pak Dirtek, closing statementnya gimana? Ya, jangan bosan-bosan untuk mencapai keluhan aja. Siap 24 jam untuk menangani keluhan tersebut. Siap 24 jam ditanyai dan menyelesaikan keluhan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dirum, Pak Dirtek. Terima kasih sudah berkunjung. Buat teman-teman dari Perumda Tirta Pakuan, saya mohon izin pamit dan undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita akan ketemu lagi di Temu Pelanggan dan jawab pertanyaan netizen soal seputar keluhan dan layanan Perumda Tirta Pakuan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil diminum lagi, Pak Dirum, Pak Dirtek. Terhitung sejak tahun 2020, selama 4 tahun terakhir bersama Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya hingga tahun 2023, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terus membangun sistem pelayanan yang lebih baik, mendidik tentang pengelolaan dan konservasi air, merawat dan terus berkembang untuk masyarakat Kota Bogor yang lebih baik. Saat ini, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terus berinovasi dan memberikan pelayanan pada 178.043 pelanggan yang terbagi menjadi 7 zona yang disuplai dari 4 mata air dan 7 spam dengan total maksimal produksi 2.900 liter per detik pada tahun 2024. Tidak hanya itu, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor juga telah memperbaiki mutu pelayanan dengan standar ISO dan telah meraih penghargaan dari Association Water Company sebagai perusahaan pemerintah daerah yang sehat dengan inovasi teknologi informasi, serta SNI Award tahun 2023 untuk kategori organisasi besar produk sektor agro dan pariwisata. Salah satu peran sosial Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor kepada masyarakat yaitu menjalankan program CSR, hingga masyarakat Kota Bogor mendapat manfaat dari segi sosial. Perumda Tirta Pakuan. Ini air kita yang selalu melayani untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Terus melayani, terus berinovasi, demi mewujudkan mimpi lewat imajinasi. Menjaga kualitas air untuk memenuhi kebutuhan kita dan mereka. Air harta dunia, jantung kehidupan manusia.